Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat Kabisa yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berkesempatan untuk bermuwajahah walaupun hanya lewat video bersama sahabat Kabisa semuanya. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan mengajak sahabat Kabisa semua untuk bersama-sama belajar tentang bagaimana sih cara mengajarkan pendidikan saum kepada anak-anak. Sahabat Kabisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari sebagai salah satu ulama hadis, beliau membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya, kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu bab Shaum As-Sibyan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata saum adalah salah satu ibadah yang penting yang harus menjadi materi yang masuk harus materi dalam kurikulum pendidikan anak-anak kita. Dalam kitab tersebut, dalam bab Shaum As-Sibyan, ada dua hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang pertama itu hadis yang merupakan asar dari Umar bin Khattab. Bunyinya, waqala Umar radhiyallahu anhu linashwatin fi Ramadana wailak wasibyanuna siyamu fadarabahu. Umar waktu itu berkata kepada orang yang sedang mabuk di bulan Ramadan, nah, celaka engkau, anak-anak kecil kami sedang saum. Lalu Umar memukul orang tersebut. Nah, kalau hadis kedua itu hadis yang diterima dari Rubayyi binti Muawiz. Rubayyi binti Muawiz ini bercerita tentang saum Asyura. Waktu itu Rasulullah SAW di siang hari pada Yaumu Asyura mengirimkan pengumuman kepada penduduk desa di seluruh kota Madinah. Ke desa-desa kaum Ansor. Waktu itu beliau bersabda, barang siapa yang pada hari ini berpuasa, karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah ternyata saum Asyura itu sudah menjadi budaya masyarakat Madinah. Mereka sudah terbiasa saum pada Yaumu Asyura, terutama pada bangsa Yahudi waktu itu. Nah, Rasulullah waktu itu begitu melihat kebiasaan tersebut, Rasulullah lalu berkata, barang siapa yang saum pada hari ini, hendaklah silahkan lanjutkan saumnya, dan barang siapa yang hari ini tidak saum, maka silahkan berpuasa untuk sisa hari ini. Nah, maka pada waktu itu kata Rubayyi binti Muawiz, mereka pun saum pada hari tersebut dan memerintahkan anak-anak kecil, mengajak anak-anaknya untuk ikut serta saum bersama para orang tuanya. Nah, saat itu Rubayyi bercerita, kami pergi ke masjid, membawa anak-anak itu ke masjid, dan di sana membuatkan mainan untuk mereka, mainan dari kain wol. Ketika ada salah seorang anak yang merengek, menangis karena lapar, karena tidak kuat saum, maka salah seorang dari mereka itu akan memberikan mainan tersebut. Mereka memberikan mainan dan itu terus berlangsung sampai saat berbuka. Dari dua hadis yang yang satu asar Umar bin Khattab yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari ini, ada beberapa ibrah yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa ternyata sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dari sejak dulu anak-anak itu sudah diajak untuk saum. Walaupun kita tahu betul bahwa usia anak-anak itu belum usia taklif, mereka belum wajib untuk saum, mereka belum wajib untuk berpuasa, karena sesuai dengan hadis Rufi'al Qalamu dan seterusnya, bahwa anak-anak itu belum taklif, belum memiliki beban syariat.
Tetapi bukan berarti menghalangi pula anak-anak untuk melakukan saum. Artinya mendidikan saum itu harus sejak dari anak-anak. Yang kedua, dari hadis-hadis tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata berpuasa itu adalah sarana latihan untuk anak-anak, ya. Seperti juga ibadah-ibadah lainnya. Nah, karena selain ibadah saum juga ibadah-ibadah lain seperti sholat, sodaqoh. Nah, ini zakat itu juga bisa dilatihkan dari sejak anak-anak masih kecil. Ini sebagai sarana latihan sehingga ketika mereka sudah memasuki masa taklif, mereka sudah terbiasa, sudah tidak sulit lagi untuk melakukan, apalagi kaitannya dengan ibadah saum. Karena ibadah saum itu intinya kan menahan lapar, ya, tidak makan, tidak minum. Ini sesuatu yang butuh latihan, butuh pembiasaan. Kemudian juga kalau kita lihat dari hadis-hadis tersebut, kita bisa memetik ibroh bahwa ternyata pendidikan saum untuk anak-anak itu harus dilakukan dengan cara asyik dan menyenangkan. Nah, ini terlihat dari apa yang diceritakan oleh Rubaiyah binti Muawiz dalam hadis yang tadi, bahwa Rubaiyah para sahabat waktu itu membawa anak-anaknya ke masjid, membuatkan mereka mainan. Jadi kalau dalam istilah Sunda tuh ngebebenjokeun. Jadi untuk membawa main anak agar mereka terlupa akan laparnya, akan hausnya. Nah, ini sehingga kita bisa mengambil ibrah bahwa ternyata pendidikan saum yang dilakukan kepada anak-anak itu harus dilakukan secara menyenangkan, bukan paksaan apalagi ancaman, ya kan, sampai anak diancam kalau tidak saum, nah kamu tidak apa, nah bukan yang seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah masa latihan bagi mereka belum taklif. Ada beberapa hal penting juga yang harus diperhatikan oleh sahabat Qabisah, terutama dalam tahapan mendidikan saum untuk anak-anak. Seperti juga ibadah sholat. Jadi kita tahu kan hadis populer tentang perintah ibadah sholat yang muru auladakum, nah dan seterusnya. Di hadis tersebut dikatakan bahwa perintah sholat untuk anak-anak itu dimulai ketika mereka usia 7 tahun. Walaupun hadis itu hanya berbicara tentang ibadah sholat, nah karena sholat itu adalah sebagai tiang agama, sebagai ibadah pertama yang akan nanti dihisab di yaumul akhir. Nah, ini menunjukkan ini simbol bagi berbagai jenis ibadah lain. Artinya ketika sholat mulai diperintahkan usia 7 tahun, ibadah-ibadah lain pun beban syariat itu mulai diajarkan dan diperintahkan kepada anak saat mereka usia 7 tahun. Kalau kata para ahli parenting Islam itu usia 7 tahun adalah usia tamyiz namanya. Nah, jadi saum juga sama, mulailah perintahkan anak-anak untuk saum itu ketika mereka usia 7 tahun. Lalu ketika sebelum usia 7 tahun apakah mereka tidak perlu untuk diperintah saum? Memang betul tidak perlu, tapi silahkan untuk diajak dan dikenalkan. Jadi masa pratamyiz itu adalah masa pengenalan. Apalagi kita juga memahami bahwa masa usia dini atau masa usia pratamyiz itu adalah masa penting dalam penanaman akidah. Ya, pondasi-pondasi akidah itulah yang paling pertama yang harus ditanamkan ketika anak di usia dini atau di usia pratamyiz. Karena di usia tamyiz mereka baru mulai berlatih untuk melakukan ibadah mahdhah. Maka di usia pratamyiz adalah sarana untuk penanaman akidah. Bagaimana caranya mendidikan saum bagi anak-anak di anak usia dini? Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan, pembelajaran saum bagi anak usia dini itu yaitu dilakukan yang pertama dengan menumbuhkan rasa cinta. Ya, jadi saum itu dimulai dengan menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa senang, rasa bangga di dalam hati anak. Apalagi berdasarkan perkembangan psikologi, anak-anak usia dini itu yang sedang berkembangnya adalah bagian emosinya. Jadi perkembangan utama dalam masa usia dini itu adalah perkembangan emosi. Maka sentuhlah emosinya. Nah, dalam pendidikan saum pun begitu. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan cinta kepada anak-anak? Nah, jelaskan, ceritakan, kisahkan kepada anak-anak pada anak usia dini, usia pratamyiz, bahwa saum itu disyariatkan oleh Allah kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Ya. Saum ini kan adalah salah satu ibadah
yang membedakan saum itu adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, ya, langsung berhubungan dengan Robnya. Nah, dan ini bisa menjadi sarana taqarrub ilallah. Nah, kenapa Allah mensyariatkan saum? Karena Allah itu cinta dan sayang kepada hambanya, cinta dan sayang kepada kita, maka Allah mensyariatkan saum agar kita juga disayang Allah. Nah, ini tumbuhkan rasa cinta terhadap ketentuan Allah dalam ibadah saum. Ceritakan juga, jangan lupa ceritakan juga kepada anak-anak tentang pintu Ar-Rayyan. Apa itu pintu Ar-Rayyan? Pintu Ar-Rayyan adalah salah satu pintu surga yang merupakan pintu surga yang khusus Allah ciptakan bagi mereka yang fokus terhadap ibadah saum, yang betul-betul dalam ibadah saumnya. Nah, ini dengan menceritakan tentang kisah pintu Ar-Rayyan, ini salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa senang, rasa bangga dalam hati anak-anak sehingga mereka termotivasi. Itu yang dilakukan. Dan apalagi kalau sekarang menjelang bulan Ramadan, ajak anak-anak untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, biasanya budaya di masyarakat kita, penyambutan, kegembiraan itu lebih difokuskan pada Idul Fitri, gitu kan? Ketika mau Idul Fitri, itu terasa gitu kan, begitu ramainya penyambutan itu untuk Idul Fitri. Tapi yuk kita mulai merubah pola di keluarga kita. Jadi yang disambut itu Ramadannya, bukan Idul Fitrinya. Nah, jadi yang disambutnya itu Ramadannya. Yuk kita ubah pola tersebut. Ajak anak-anak untuk menyambut Ramadan. Buatlah perayaan-perayaan kecil di rumah, di dalam rumah, di keluarga untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga anak-anak bersemangat untuk melakukan ibadah saum, juga ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Yang kedua, cara lain untuk mengenalkan ibadah saum kepada anak itu, yaitu dengan mengenalkan praktek ibadah saum. Kenalkan bahwa dalam saum itu, kita menahan lapar, menahan haus. Nah, kenalkan kepada anak dengan berbagai macam ibadah yang ada di bulan Ramadan. Nah, keseruan-keseruan yang ada di bulan Ramadan. Ayah bunda bisa menceritakan, ya sahabat Kabisa bisa banyak-banyak bercerita tentang keseruan-keseruan bulan Ramadan masa kecil sahabat Kabisa semua. Ini bisa menumbuhkan antusiasme, juga curiosity anak-anak untuk menyambut bulan Ramadan, untuk melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, bahwa ibadah Ramadan itu, saum itu bukan hanya sekedar saum saja, ada berbagai macam ibadah lain. Ada sahur, yang itu juga termasuk bagian dari ibadah di bulan Ramadan. Karena sahur ini adalah salah satu cara kan saumnya kaum muslimin dengan saumnya para ahli kitab. Nah, ini jadi sahur ini adalah salah satu sunnah Rasulullah yang ini membedakan. Kemudian ada tarawih, bagaimana cara iftar, menyambut iftar, kemudian nanti ada iktikaf, tilawah dan sebagainya, serta ibadah-ibadah lain. Dan juga yang penting juga dikenalkan kepada anak-anak dalam mengajarkan saum ini, terutama untuk nanti baik anak usia dini para tamyiz ataupun tamyiz, adalah dengan mendekatkan mereka ke masjid, ya. Kemudian bisa juga sebelum ke sana, bisa juga yang namanya mengajarkan saum kepada anak juga dengan cara bertahap. Nah, usia 7 tahun itu anak-anak mulai diperintah saum. Kalau misalnya mereka kuat untuk saum 1 hari penuh, ya biarkan, kita dukung, kita motivasi mereka untuk saum sehari penuh. Kalau misalnya belum kuat, baik itu di usia 7 tahun atau usia sebelum 7 tahun, itu boleh anak-anak kita ajak untuk saum secara bertahap. Kalau kami di rumah kami itu biasanya anak-anak dari yang usia 4-5 tahun, karena mereka itu baru mengenal tentang istilah saum, baru ngeh gitu tentang bagaimana saum Ramadan. Itu biasanya kalau kami itu memulai dengan saum jajan. Nah, minimal kan anak-anak itu di siang hari mereka tidak jajan. Jadi jajan itu hanya boleh kalau nanti sesudah maghrib, kalau malam hari. Nah, dimulai misal dengan saum jajan. Nah, ini salah satunya.
Lalu nanti kalau sudah, pokoknya nggak boleh jajan. Kalau mereka sudah paham tentang saum jajan, mulai belajar, misalnya kalau mau makan juga harus sembunyi-sembunyi ya, tidak boleh di depan orang yang saum, tidak boleh, karena ini sedang saum. Saum itu ya makanya harus sembunyi-sembunyi kalau mereka mau makan atau punya makanan. Kemudian nanti bisa berlanjut sesuai dengan tahapan usia, juga tahapan pemahaman mereka, tergantung dengan pemahaman anak-anak ya, karena nanti tiap anak beda-beda kadar pemahamannya. Ketika mereka sudah mulai paham, diajak mereka untuk saum. Kami juga di rumah biasanya anak-anak mulai belajar saum itu usia 5 atau 6 tahun. Nah, mulai belajar saum setengah hari, dan juga kadang sahurnya ya sebangunnya mereka. Awalnya begitu. Awal belajar saum itu anak-anak sahurnya tidak bersama bareng di waktu sahur dengan kita. Karena kadang-kadang kan kalau anak kecil sulit ya untuk dibangunkan di dini hari gitu. Mereka masih tidur nyenyak, malah kalau dibangunkan cenderung untuk rewel. Maka biasanya kami di rumah itu membiarkan mereka ya udah bangunnya jam berapa, sahur jam tergantung mereka bangun. Kalau mereka bangunnya jam 5 atau setengah 6 atau kadang mungkin jam 6 ya mereka sahur. Nah, kita katakan ini sahur. Sahur itu adalah makan untuk persiapan saum. Kenapa? Karena di siang hari mereka sudah tidak boleh makan dan minum karena ini saum. Nah, sekuatnya ketika mereka kuat, biasanya yang terjadi kalau di rumah kami yang sudah awal-awal itu kalau bulan Ramadan itu biasanya di minggu pertama mereka setengah hari, nanti berlanjut minggu kedua mulai bisa sampai asar. Nah, kadang-kadang bisa sampai maghrib, ada yang tetap hanya sampai asar sampai akhir Ramadan, ada yang di usia 6 tahun sudah bisa sampai maghrib walau sahurnya ya sebangunnya mereka, sesiapnya mereka. Kadang juga kan sudah bangun misalnya jam 5 atau jam setengah 6 tapi mereka belum mau makan, ya udah kita tunggu. Biasanya sahurnya jam 7, kadang jam 8 baru sahur, tapi saumnya tamat sampai maghrib. Nah, itu bertahap silahkan. Itu silahkan tergantung bagaimana budaya yang ada di keluarga masing-masing, kemudian bagaimana pola-pola yang ada di keluarga masing-masing. Ini boleh diterapkan, boleh, bisa ya. Jadi silahkan, itu adalah salah satu cara pendidikan saum, membiasakan melatihkan saum. Nah, targetnya 7 tahun anak sudah mulai diperintah. Nah, apakah kemudian target 7 tahun anak harus sudah mulai penuh puasanya? Tidak juga ya. Karena kalau kita lihat hadis perintah sholat, masa pelatihan itu, masa latih itu adalah 7 sampai 10 tahun. Nah, nanti di usia 10 tahun baru, usia 10 tahun itu berarti anak harus sudah mulai terbiasa. Seperti sholat juga, saum juga dia harus sudah mulai terbiasa. Dan memang secara biologis juga anak usia 10 tahun itu sudah kuat, sudah bisa untuk menahan lapar dan haus ya. Jadi sudah bisa, secara biologis porsi tubuhnya sudah hampir mendekati orang dewasa. Jadi sudah bisa. Nah, itu. Kemudian yang tadi sempat saya simpan dulu, yaitu tentang mendekatkan anak-anak dengan masjid. Tadi di hadis Rubayyi binti Muawiz itu dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mengajak kaum muslimin waktu itu untuk saum pada hari Asyura, kaum muslimin langsung melakukan saum dan mengajak anak-anaknya juga untuk ikut berpuasa. Lalu mereka membawanya ke masjid. Nah, ini jadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan, termasuk juga untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang edukatif, yang asyik untuk anak-anak dalam menjalani saumnya. Nah, maka silahkan para orang tua, sahabat Kabisa juga untuk mendekatkan anak-anak dengan masjid. Apalagi biasanya bulan Ramadan, alhamdulillah kalau budaya di kita di masjid-masjid itu di sekitar kita biasanya kan ramai ya, banyak kegiatan. Ikutkan anak-anak ke masjid, biarkan mereka beraktivitas di masjid. Kalaupun misalnya di masjidnya tidak ada kegiatan, insya Allah sahabat Kabisa yang akan menghidupkan masjidnya. Yuk kita masuk ke masjid, kita adakan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak. Insya Allah ini adalah sunnah Rasulullah ya. Jadi ketika kita menghidupkan masjid, mengajak anak-anak pergi ke masjid untuk bermain, melupakan rasa lapar mereka, melakukan kegiatan-kegiatan edukatif yang asyik di masjid, itu adalah bagian dari kita menjalankan sunnah Rasulullah.
Nah, saat anak memasuki masa tamyiz, maka mulai anak diperintah untuk melakukan ibadah saum. Memang belum ada kewajiban ya agar anak untuk saum secara penuh. Nah, jadi pelaksanaannya masih bertahap sesuai kemampuan anak. Batasnya tadi di usia 10 tahun. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para sahabat kabar kabisa dalam pendidikan saum untuk anak ini. Yang pertama, jadi saum itu memang menahan lapar dan haus di siang hari dari mulai subuh sampai maghrib. Tetapi bukan hanya hal itu. Kenalkan juga kepada anak-anak dan ajarkan juga kepada mereka bahwa inti dari saum itu adalah menahan hawa nafsu. Nah, jelaskan kepada mereka tentang bagaimana cara menahan hawa nafsu. Ajarkan kepada mereka untuk belajar menahan hawa nafsu, tentang bagaimana mereka belajar untuk menahan pandangan. Menahan pandangan untuk anak-anak, minimal menahan pandangan dari makanan-makanan yang menggiurkan, kan? Dari tontonan-tontonan, bagaimana dari tontonan yang tidak menjadi tuntunan, gitu kan? Ajarkan anak-anak untuk belajar menahan nafsunya, menahan pandangannya dari tontonan-tontonan yang bisa yang biasanya kan di televisi itu banyak iklan-iklan makanan. Kalau kira-kiranya memang malah membuat kita jadi kabita, nah kalau kata bahasa Sunda, nah jadi tergiur ingin makanan itu, jadi lapar, jadi tambah lapar, jadi tambah haus. Ya belajar untuk menahan itu. Bagaimana mengelola agar mereka bisa menahan diri. Kemudian juga bagaimana agar mereka menahan diri dari mengeluh. Nah, ini juga belajar menahan hawa nafsu. Nah, ini yang penting juga diajarkan kepada anak-anak. Pasti kan yang namanya anak-anak, apalagi ketika mereka menahan lapar dan haus. Nah, ini butuh pendampingan dengan kesabaran yang sangat ekstra bagi orang tua. Nah, karena mereka tidak jajan, tidak makan, tidak minum, biasanya yang terjadi kalau di lingkungan kami, anak-anak itu jadi mengalihkan pandangannya pada mainan. Nah, bukan berarti juga ya Rasulullah dalam hadis Rubayyi tadi mengatakan dijelaskan bahwa para sahabat membuatkan mainan untuk anak-anak, tapi bukan berarti terus-menerus ya. Ajarkan anak untuk belajar menahan diri dari hawa nafsu. Ya. Selanjutnya, nah bagaimana juga menahan diri dari menumpuk makanan. Nah, biasanya anak-anak saat saum, karena mereka sudah, bukan hanya anak-anak mungkin ya, nah ini orang tua juga. Ini juga bagian dari latihan menahan hawa nafsu, yaitu tidak menumpuk makanan untuk nanti berbuka. Nah, biasanya anak-anak kan sudah beli itu, beli ini. Nah, kami di rumah pernah gitu ya, dan beberapa kali mencoba menerapkan hal ini di rumah. Jadi menjelaskan kepada anak-anak salah satu bentuk menahan hawa nafsu itu yaitu dengan kita mencukupkan tajil itu hanya satu jenis saja. Lalu anak-anak sempat mereka nawar ya, Umi boleh dong 2 yang manis sama yang asin. Oke, boleh. Jadi kami pernah membuat aturan seperti itu gitu ya di rumah. Jadi ini bagian dari anak-anak belajar menahan hawa nafsu. Anak-anak jadi boleh tajil hanya 2 jenis makanan, yang satu manis, satu asin, oke, boleh. Tapi mulai dulu dengan yang manis karena sunnah Rasul itu dengan yang manis. Cuma karena budaya di kita kan, budaya di Sunda bala-bala harus selalu ada ya. Bala-bala gehu hanet itu harus selalu ada. Nah itu anak-anak juga seperti itu, anak-anak kami juga di rumah. Oke, boleh, tapi cukup itu aja. Nah, kami belajar anak-anak juga kami orang tuanya ya belajar menahan hawa nafsu, karena ini bagian dari menahan hawa nafsu itu ya seperti itu. Tidak menahan hawa nafsu, karena menahan hawa nafsu bukan hanya ketika saum saja. Anak-anak selama sehari penuh dari pagi sampai sore menahan hawa nafsu mereka, menahan lapar mereka, tapi begitu berbuka kok nafsunya tidak ditahan lagi, malah diumbar nafsunya dengan makanan semua dimasukkan ke dalam perut. Nah ini menahan hawa nafsu, ajarkan kepada anak-anak bukan hanya ketika saum, ketika berbuka pun. Nah di sana harus dilanjutkan bagaimana menahan hawa nafsu dari makanan-makanan yang menggiurkan. Apalagi kan kalau di bulan puasa biasanya banyak pedagang-pedagang dadakan gitu kan. Saat waktu berbuka itu pedagang tajil itu macam-macam, dari mulai sop buah-buahan saja ya, itu macam-macam jenisnya gitu. Sekarang
Saya juga tidak hafal semua ya. Nah ini bagaimana anak-anak belajar dari nafsu seperti itu. Nah yang tadi yang juga sudah saya jelaskan tentang ajak anak-anak untuk lebih banyak ke masjid ya. Anak-anak melakukan hal-hal produktif dan yang menyenangkan, dekatkan mereka dengan masjid, rancang kegiatan yang menyenangkan di masjid ya. Ajak usahakan sahabat Kabisa bekerja sama dengan pengurus masjid setempat, dengan DKM, atau kalau sahabat Kabisa adalah pengurus masjidnya, yuk rancang kegiatan untuk anak-anak, bagaimana menyediakan kegiatan khusus untuk anak. Nah itu saja sebagai penutup saya ingin tekankan dan ingin sampaikan bahwa pendidikan saum itu adalah salah satu materi penting dalam kurikulum pendidikan anak-anak kita ya. Jadi bukan hanya saum yang wajib yang di bulan Ramadan yang perlu kita ajarkan. Kalau kita lihat di hadis Rubaiyah binti Muawiz tadi, saum yang diajarkan kepada anak-anak adalah saum Asyura. Saum Asyura itu adalah saum sunat, salah satu saum sunnah. Artinya ajarkan juga anak-anak untuk saum sunnah. Bukan hanya jelaskan kepada mereka saum itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yuk ajak anak-anak untuk bersama-sama dengan orang tuanya melakukan saum-saum sunnah juga. Kenapa? Karena dengan saum, dengan memperbanyak saum sunat itu akan mendekatkan, menumbuhkan kecintaan anak-anak agar anak-anak semakin dekat dengan Robnya. Hikmah dari pendidikan saum bukan hanya untuk mengajarkan anak untuk menahan lapar dan dahaga, namun juga untuk menumbuhkan empati, kepedulian kepada ketika mereka merasa lapar, merasa haus, ajarkan mereka empati, kepedulian kepada sesama. Kemudian ajarkan anak untuk memilih dan memilah antara kebutuhan dan keinginan melalui ajaran menahan hawa nafsu dan menumbuhkan rasa pengawasan dalam diri anak-anak bahwa Allah itu selalu bersama mereka, selalu mengawasi setiap gerak-gerik mereka dimanapun mereka berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Kabisa semuanya. Saya tutup. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.